teman-teman semuanya. Aku akan start dari IHSG dulu seperti biasa, dan aku malam hari ini akan lebih banyak kasih gambaran besar tentang market secara keseluruhan itu bagaimana ya. Terus ini IHSG tadi hari ini terkoreksi lumayan signifikan, terus kemudian naik mantul jadi ada ekornya kayak gitu. Nah, yang bikin IHSG turun ini sebenarnya tidak hanya dari Big Banks aja ya, tapi ada dari beberapa saham yang lainnya. Dari saham Papa PP juga ada koreksi, dari AMMN juga ada koreksi. Kita start dari banking dulu secara garis besar, nanti aku akan bahas lebih detail. Nah, ini BMRI hari ini turun 3,7%, terus ada net sell sekitaran 479,2 miliar ya. Jadi kenapa ini turun dan apakah akan masih lanjut turun? 479,2 miliar. Terus kemudian BBCA di sini dia ada net sell sekitaran 49,2 miliar. Ya, analisisnya bagaimana? Nanti saya akan bahas. Sementara saya akan garis besarnya aja, cerita garis besarnya aja. Kemudian TLKM ini juga ada net sell 48,5 miliar, sempat turun dikit kemudian mantul lagi. Terus ada TPIA, dia net sell sekitaran 42,2 miliar, dan juga ada BBTN, dia ada net sell 20,9 miliar dan patternnya masih downtrend buat BBTN-nya. Jadi belum sideways, yang udah sideways tuh di BRI ya, BMRI, BNI juga udah sideways. BCA justru malah baru mulai downtrend, kira-kira kayak gitu ya. Nah, tapi bagaimana dengan saham-saham ini? Apakah ini awal dari crash atau udah crash atau justru waktunya serok atau gimana ya? Terus selain itu tadi ada saham brand ini sebenarnya udah downtrend ya. Jadi sejak dia breakdown dari 9.050 dia sudah dalam tren turunnya menuju potensial menuju ke 8.050, bahkan bisa menuju ke 6.500. Disclaimer teman-teman semuanya ya, pastinya kita nunggu di support di 8.000-an dulu untuk memberikan satu arahan lagi apakah dia akan lanjut turun ke support yang berikutnya atau enggak di 6.600-an. Intinya sekarang posisi lagi downtrend. Jadi untuk brand sendiri kita wait and see dulu, maksudnya jangan masuk dulu gitu loh. Nah, terus untuk Aman Mineral ini juga 3 hari berturut-turut jatuh dengan volume yang sebenarnya volumenya tidak terlalu besar, tapi candlenya ini candle bearish gitu ya. Jadi kita wait and see dulu. Nah, terus aku mau bahas dari BBRI dulu buat teman-teman yang udah kemarin-kemarin mungkin sempat investasi di BBRI. Jumlah pemegang saham BBRI di retail itu banyak banget ya ternyata gitu. Jadi meningkat drastis. Nah, BBRI ini gimana? Sudah membentuk V pattern dan sudah membentuk handle. Terus ternyata BBRI ini ada sentimen positif. Sentimen positifnya BBRI apa? Dia bakalan ada buyback sebesar 3 triliun rupiah. Jadwal pelaksanaan buybacknya itu perkiraan RUPST Rapat Umum Pemegang Saham tahunan 2025 itu 11 Maret, dan perkiraan periode buyback itu mulai 12 Maret 2025 sampai 11 Maret 2026. Semoga saya nggak salah informasi, kok rentangnya jauh banget ya. Kalau salah tolong saya dikoreksi. Biasanya buyback ini akan ngedorong harga saham untuk naik dalam jangka pendek. Nah, ini berkaitan dengan supply and demand juga ya gitu. Terus teman-teman, pandanganku ke sini tuh aku ngeliatin chart di Igoy ya. Jadi yang di TokTok yang di YT boleh ke Igoy untuk bisa melihat chartnya Igoy aku @ellenmei_official ya. Terus BBRI yang sebelumnya kita udah bahas kenapa 3.800 adalah area MA 100 yang waktu itu saya baca dari bulan Juni tahun 2024 dan kemudian kesentuh di bulan Januari 2025, meskipun MA 100-nya itu sebenarnya udah naik ya. Di Januari 2025 MA 100-nya tuh udah sekitaran di angka 4.000-an, kurang lebih di area itu. Oke, kenapa nggak muncul MA 100-nya?
Nah, udah muncul dia. Jadi sekarang masih belum jauh dari MA100-nya di situ. Oke, terus kesimpulannya bagaimana? Bentar, nanti aku akan kasih kesimpulannya, tapi aku akan kasih data-data dulu, kasih perkiraan-perkiraan dulu ini bagaimana. Nah, kita lagi nunggu laporan keuangan BRI yang tadinya diperkirakan tanggal 31 Januari sampai 5 Februari, nampaknya bakalan dikasih pada tanggal 5 Februari nanti baru keluar gitu ya. Perkiraan untuk laporan keuangannya bagaimana? Kayaknya pertumbuhan untuk labanya sendiri juga masih belum ada pertumbuhan yang signifikan ya kira-kira. Ini sempat saya bahas beberapa waktu yang lalu di live di bulan Januari ya. Oke, terus selain buyback, BRI juga bakalan ngebahas dividen final di rapat umum pemegang saham tahunan ya. Terus perkiraan dividen totalnya 323,05 per lembar saham, terus dividen interimnya yang udah dibagiin tuh 135 per lembar saham, dividen finalnya 188,05 dan potensinya sekitar 4,46%. Nah, apakah ini termasuk tinggi atau tidak? Sebenarnya kalau menurut aku dengan yield segini ini bonus aja sih, bukan tujuan investasi yang utama, bukan untuk dividen investing. Oke ya, nah terus kemudian aku mau bahas untuk perbankan, langsung aja ya, di 2025 ini kira-kira sektor perbankan dan berbagai sektor itu kabarnya gimana? Kalau aku ngobrol dengan beberapa teman dari perbankan ya, dengan para petinggi perbankan dan juga dari banyak analis, ini banyak yang memperkirakan 2025 ini tough. Kenapa 2025 ini tough? Yang pertama, yang pastinya teman-teman baru aja dengar tuh perang dagang ya. Jadi pergantian kepemimpinan di Indonesia dan juga pergantian kepemimpinan di Amerika, Donald Trump itu udah mulai menyerukan perang dagang ya dengan beberapa beberapa negara termasuk Kanada dan juga China. Gitu loh. Nah, sebenarnya perang dagang ini sendiri tuh impact-nya positif atau negatif buat Amerika gitu ya, dan juga buat negara itu. Sebenarnya perang dagang ini memberikan impact atau tantangan, impact negatif atau tantangan untuk kedua belah pihak ya. Dan kita perhatikan dengan adanya Donald Trump kasih tarif tinggi untuk Kanada, untuk tetangganya sendiri, itu Kanada juga nyerang balik dengan tarif yang juga lebih tinggi gitu loh. Jadi ada di sini di Amerika pun bisa dirugikan juga ya, karena Amerika dan Kanada ini juga ekspor impornya lumayan banyak ya, terutama untuk komoditas. Di Kanada ini banyak komoditas juga yang diekspor ke Amerika gitu ya. Nah, jadi Amerika juga merasakan impact-nya. Kira-kira kayak gitu. Terus apa yang dilakukan Donald Trump soal perang dagang ini impact-nya bukan cuma buat pasar saham Indonesia maupun Amerika, tapi juga buat kripto. Jadi teman-teman yang ada di kripto, hati-hati, jangan asal hodl-hodl atau beli-beli aja. Dan kemarin kita ada bahas juga di webinar Cryptofolio, kalau mau trading itu benar-benar tradingnya trading jangka pendek, cuan bungkus, dan harus ngerti strategi yang kita pakai, yang kita namanya strategi super trader di Trading Academy, dan nunggu di support kemarin udah dibahas banyak panjang kali lebar. Jadi hari ini aku bahas saham Indonesia aja. Oke. Terus sektor perbankan bagaimana? Pertumbuhan kredit ya, loan growth untuk perbankan gimana di tahun 2025 ini ya. Jadi setelah saya ngobrol juga dengan beberapa teman dari perbankan, kayaknya pertumbuhan kredit di tahun 2025 ini bakalan nggak sebagus di 2024, tapi semuanya bisa berubah. Semoga semuanya bisa berubah lebih baik ya. Jadi guidelines ya, mungkin saya bisa salah, correct me if I wrong gitu ya. Saya sempat dengar dari BCA ya mengatakan bahwa pertumbuhan kredit di tahun ini tuh cuma sekitar 6-8%. Dimana BCA itu pertumbuhannya ya
teman-teman tahu sendiri ya, baik pertumbuhan labanya tuh juga paling tinggi dibandingkan dengan bank-bank yang lainnya gitu loh. Jadi pertumbuhan kreditnya juga saya lihat lumayan tinggi gitu loh. Jadi kalau BCA sempat mention angka itu di depan analis, jadi di tahun 2025 ini mungkin agak-agak tough buat sektor perbankan yang lain. Nah, actionnya bagaimana? Apa yang sebaiknya dilakukan? Aku kembali lagi ke prinsip investasi jangka panjang dan prinsip trading itu beda. Kalau prinsip trading, kita cari saham instrumen yang mau uptrend, mau saham Indonesia, mau US stocks, ataupun mau kripto. Jadi kita cari uptrendnya, mau trading breakout, ataupun trading di pullback, di retracement, tren besarnya harus naik dulu. Jadi kalau kita nadah di bawah, di support bawah, kita nunggu pantulannya, itu trading. Nah, tapi kalau investasi jangka panjang, itu lain cerita. Kalau investasi jangka panjang, kita cari pas valuasinya murah, pas valuasinya terdiskon. Nah, valuasi terdiskon atau valuasi murah ini tuh tidak akan terjadi jika kondisi sedang baik-baik saja. Ya, jadi diskon valuasi ini diberikan oleh market ketika kondisi lagi memang kurang baik dari eksternal, tapi fundamental perusahaan masih oke. Nah, jadi saya melihat di sini pemenangnya siapa? Pemenangnya teman-teman yang punya cash. Cash is the king. Oke, wisdomnya bagaimana? Yang ada di tok-tok mate. Ini baterainya habis. Ya, wisdomnya bagaimana? Wisdomnya ya berarti teman-teman yang punya cash itu pemenang ya. Artinya wisdomnya gini, kita nggak boleh habisin duit kita sekali investasi, nggak boleh all in naga-naga cacing-cacing. Oke ya, jadi kalau trading pun harus dijaga juga. Gimana kalau tradingnya trading saham konglomerasi ya? Jadi kalau saham-saham konglomerasi mungkin naiknya tinggi, naiknya cepat gitu. Tetap sama sih kalau saham konglomerasi itu malah cepat naiknya, pas turun juga cepat juga turunnya. Semua ada waktunya. Brand ada waktunya naik, brand ada waktunya koreksi juga. Nah, jadi kalau untuk saham perbankan, aku ke BCA sekarang dengan asumsi pertumbuhan di tahun 2025 yang bisa dibilang pertumbuhannya tidak secepat tahun 2024, aku mau kasih lihat sesuatu buat kalian. Yang di YT boleh ke Igoy, karena yang di TokTok aku harus reset HP-nya lagi nih, HP-nya mati. Oke ya. Coba ke Igoy ya. Napasnya panjang kayak maraton ya. Oke, coba langsung aja ke Igoy untuk lihat chartnya. Ini adalah chart yang penting banget teman-teman ya. Yang di YT langsung ke Igoy. Ini penting banget. Menurut aku gambar ini krusial, gambar ini sakral. Ya, jadi gambar ini krusial, gambar ini sakral. Sakralnya bagaimana? Karena hanya dengan gambar ini aja tuh teman-teman bisa berinvestasi dengan low risk, dengan hasil yang optimal, yang lebih efektif. Jadi bukan hasil maksimal, tapi hasilnya lebih efektif. Perhatikan, ini aku udah mention berkali-kali aku ganti warnanya di sini, warna ungunya aku kasih ungu muda karena gelap banget lightingnya di sini, biar kelihatan lebih jelas. Oke, birunya aku ganti warna ungu, yang di YT boleh ke Igoy ya, lihat di sini. Nah, sekarang tuh BCA lagi dekat area garis ungu. Garis ungu ini adalah garis downtrend line. Yang di YT langsung ke Igoy ya. Yang di YT langsung ke Igoy untuk bisa lihat chartnya. Oke, aku nyalain dulu yang di TokTok, sempat mati tadi yang di TokTok. Nah, yang di YT langsung aja ke Igoy untuk bisa lihat chartnya di sini. Jadi di area sekarang ini 9175 tepatnya ya, mungkin nggak harus pas-pas banget. Ini adalah area nyicil yang menurut saya cukup menarik buat BCA. Tapi meskipun di garis ungu, ungunya ini munculnya sekarang udah di posisi yang atas banget gitu loh, dengan valuasi yang cukup tinggi. Nah, biasanya BCA itu jarang banget nyenggol yang biru. Aku sudah bahas berulang-ulang dan di sini aku ulang lagi, aku ingatkan lagi. Biru ini adalah MA50 monthly, di mana angkanya kemarin sekitaran 8425, sekarang naik sekitaran 8450-an. Ya, jadi agak-agak naik dikit di 8450. Ini adalah best price.
cara berinvestasinya jangan all in, jangan hajar langsung, terutama buat yang masih pemula. Cara berinvestasinya, kalau kalian mau investasi ini ya masuk dikit-dikit sampai ke 8450-an, tapi tetap ada diversifikasi ya. Nah, satu hal yang perlu digarisbawahi, satu hal yang perlu diperhatikan adalah meskipun ini MA50, tapi MA50-nya tuh udah di posisi yang di atas, stage yang di atas. Sejak pandemi kemarin tuh naiknya udah lumayan signifikan, tapi tetap lebih bagus daripada belinya di 10.500 sampai 11 ribuan gitu loh. Jadi masuk bertahap dikit. Nah, jadi kalau aku ngerespon apa yang diomong oleh teman-teman aku ya, dari perbankan maupun dari banyak analis yang proyeksinya kalau aku ngelihat secara fundamental, secara makro itu banyak yang pesimis. Tapi aku kembali lagi pada prinsip yang diajarkan oleh Warren Buffett untuk value investing, be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. Nomor satu adalah cash is the king. Cash is the king itu artinya yang punya duit yang bisa memanfaatkan peluang kalau market lagi turun. Jangan takut dengan crash, jangan takut kalau ada orang yang bikin konten Februari bakalan crash. Robert Kiyosaki selalu ngeramal tiap tahun bakalan crash. Kalau itu memang terjadi ya, yang penting punya cash gitu loh. Yang penting punya cash. Aku rasa sih yang lebih banyak dihantui crash justru malah US stocks. Karena apa? Karena US stocks itu udah naiknya ketinggian. Nah, bagaimana dengan emerging markets termasuk Indonesia dan India? Tantangan dari pelemahan nilai tukar rupiah ini memang jadi satu hal yang kita perlu perhatiin ya. Nah, aku mau ke USD. USD-nya menguat lagi, di mana rupiahnya melemah. Dan hari ini sampai 16.429 versi TradingView. Jadi jangan halu. Kemarin di Google jadi 8 ribuan itu salah data. Dan potensinya bisa ke berapa? Kalau kita ambil tertinggi pada tahun 98 itu ada apa? 98 itu ada kerusuhan ya, tragedi di bulan Mei. Waktu itu ada krisis finansial dari Thailand juga yang melebar ke negara Asia lainnya termasuk di Indonesia ya, 16.850. Jadi USD-nya bisa sampai ke situ, rupiahnya bisa melemah sampai ke situ. Itu adalah level resisten yang sangat tinggi sekali ya. Jadi resisten yang sangat tinggi sekali. Oke, terus bagaimana dengan diversifikasi ke instrumen yang lain? Bagaimana kalau diversifikasi ke instrumen emas? Menarik sih. Tapi saya selalu berhati-hati dengan segala sesuatu yang sudah naik ketinggian. Karena prinsipnya harusnya beli di bawah, jual di atas. Bukan semakin beli di atas. Nah, yang bikin emas naik tinggi ini yang ngeborong siapa sih? China juga borong emas banyak ya. Jadi kayaknya kalau diminta turun sampai turun banget itu susah. Jadi mungkin teman-teman yang mau trading cepat juga, instead of tradingnya yang terlalu volatile kayak saham gorengan atau meme coin ya, mungkin seandainya kalian mau trading emas, bahkan trading emas fisik pun kayaknya lebih gampang ditebak gitu ya trennya. Jadi tunggu retracement, tetap cara mainnya tunggu retracement, bukan beli hajar di atas ya, tapi tunggu retracement. Nah, bagaimana kabarnya dengan saham emas sendiri? Bagaimana kabarnya dengan Antam? Antam tuh kinerja full year 2024 mestinya bagus karena harga emas naik, tapi saat ini Antam secara tren jangka pendeknya lagi sideways, lagi agak-agak turun di sini. Sekali lagi kalau trading kita pakai chart aja dulu. Jadi jangan pakai semuanya pakai fundamental ya kalau untuk trading. Kalau investing lebih ke fundamental. Tapi kalau untuk saham komoditas kita lebih ke trading. Oke, terus bagaimana dengan saham-saham properti yang sudah patternnya sempat bagus beberapa hari kemarin, bentuknya ada potensi inverse head and shoulders. Apakah ini masih valid atau enggak? CTRA tadi itu sempat turun merah banget, ngebentuk shoulder kanan, inverse head and shoulder. Aku disclaimer dulu teman-teman, yang ini aku mulai masuk ke saham Indonesia untuk yang tradingnya. Nah, kalau untuk investingnya sebenarnya ini juga bisa valuasinya lumayan murah. Dan aku disclaimer ya, aku bukan lagi ngepom-pom CTRA. Aku di sini cerita CTRA karena memang secara
patternnya oke. Dan kebetulan ya aku mau cerita CTRA ini saham di tahun yang aku beli di tahun 2008 akhir atau 2009, dan waktu itu pas aku panen di 2013, waktu itu ada kebijakan moneter dan fiskal dari The Fed dan Amerika tuh sampai quantitative easing tuh sampai 2013 baru mulai dikencengin gitu loh. Nah, jadi sahamnya naik terus sampai 2013 dan aku profit taking, dan saham ini yang mengantarkan aku cuan 1600%. Tapi ini mungkin lain cerita ya, nggak benar-benar sama plek. Nah, tapi sekarang tuh CTRA juga valuasinya lagi cukup murah kalau kita bicara in terms of value investing. Buat trading juga kita lagi menanti dia breakout dari level 1000. Jadi di sini kebalikan sama saham US yang udah naik tinggi dan mungkin kita menunggu retracement jatuhnya, jatuh dan buy on retracement atau buy pullback dengan strategi yang kemarin aku ajarin di Cryptofolio. Tapi kalau Ciputra Development dan saham-saham sektor properti di Indonesia ini justru malah kita tuh kayak prinsipnya kayak lagi menabur benih, lagi di stage satunya. Nah, kalau di stage 1 potensi upside masih banyak, tapi naiknya pelan-pelan. Biasanya naiknya nggak bisa cepat. Dan aku lebih prefer saham-saham kayak gini daripada saham-saham yang secara liquidity kecil, terus kayak valuasinya udah tinggi banget, terus dipom-pom gitu loh. Nggak masalah juga sih saham yang nggak terlalu liquid, asalkan jangan di chartnya itu ketinggian banget. Nah, Pakuwon Jati ini sebenarnya juga mirip patternnya kayak CTRA, tapi yang beda Pakuwon tuh hari ini turun, dia nggak mantul lagi, dan turunnya volumenya lumayan gede ya. Jadi sebenarnya sama-sama di stage satunya. Bedanya CTRA hari ini tadi mantul, Pakuwonnya enggak. Tapi Pakuwon masih di atas support 378. Nah, cut loss-nya kalau dia jatuh di bawah 378. Tapi kalau long term investing nggak pakai cut loss sih. Ya. Jadi jadi kalau buat long term investing lebih ke value itu nggak cut loss. Ya, jadi selama valuasinya masih murah, masih oke, perusahaan masih bagus, masih di hold. Dan Pakuwon ini dia punya recurring income cukup oke. Terus kemudian aku mau share buat BSDE ya, BSDE, ini salah BSDE-nya. Aku share saham BSDE Indonesia. Nah, ini tantangan dari market sebenarnya buat semua sektor itu masih lumayan ya, signifikan, karena investor dari luar asing mau masuk Indonesia masih nunggu-nunggu ini ke presiden baru, pemerintahan baru, bagaimana, apa yang akan dilakukan ke depan, plus nunggu dari Amerika juga, pemimpin juga baru gitu loh. Jadi meskipun ada pattern inverse head and shoulders buat BSDE dan juga buat CTRA, kalau prinsipnya trading harus ada cut loss, beda sama investor ya. Jadi kalau investor cut loss-nya pakai fundamental perusahaan. Thank you gift-nya. Kalau fundamental perusahaannya nggak bagus, biasanya investor baru cut loss gitu. Nah, buat BSDE sendiri best price-nya sebenarnya kalau mau nawar pelit banget di 895. Disclaimer teman-teman yang belum belajar sebaiknya belajar dulu dan jangan langsung hajar beli aja gitu ya. Terus SMRA juga sebenarnya dia lagi potensi sideways, tapi hari ini agak-agak tertekan lagi, masih di atas support 448. Dari 4 ini patternnya yang masih paling aman itu CTRA ya, tapi sekali lagi harus tetap ada pembatasan resiko buat traders, kira-kira kayak gitu. Nah, buat saham perbankan sendiri yang paling menarik tuh apa? Kalau sekarang ini ceritanya agak-agak beda antara BRI dan BCA. Jadi kalau BRI ini masih bisa untuk value investing, tapi aku mau kasih satu note buat teman-teman value investor, jiwanya jangan trading, value investor bukan trader. Nah, aku mau kasih note buat kemarin para value investor yang jiwanya trader dan pas dia turun stres, ini kalau dikasih naik justru kalian jual aja, keluarin posisi sebagian untuk profit taking. Tujuannya bukan untuk jual di porsi yang paling optimal, posisi yang paling optimal, tapi untuk mengurangi size supaya kamu nggak stres. Jadi untuk mengurangi size supaya kamu nggak stres, berinvestasilah dengan nominal sesuai yang kamu bisa apa ya, dengan resiko yang kamu bisa tolerir gitu loh ya. Jadi kalau misalkan
turun naik stres berarti kebanyakan porsinya. Kalau dia ada naik sebaiknya kurangin posisi aja. Loh, bukannya mau buyback, bukannya keuntungannya dimaksimalkan aja. Saya setuju jika ilmunya memadai. Kan di market ini banyak banget ya pertimbangannya. Investor gede kemarin beli BRI di 15 Januari karena Bank Indonesia turunin suku bunga. Tapi saya tidak tahu apakah BI sudah mempertimbangkan faktor Donald Trump, dewa mabok yang mulai memberikan jurus-jurusnya ya. Jadi dengan perang tarif yang impactnya ternyata luar biasa besar buat market, kita nggak tahu apakah BI sudah mempertimbangkan itu. Kemungkinan sudah, tapi ya anyway itu bisa jadi satu tantangan gitu loh. Jadi kita nggak bisa sepelein. Intinya berinvestasilah dengan nominal yang kamu siap dengan resikonya, jangan hajar-hajar aja ya. Jadi BCA juga sama. Kalau BBTN belum ya, BBTN masih downtrend gitu. Jadi BCA di awal banget aku udah bahas tadi, aku nggak ulang lagi. Bagaimana dengan saham yang lainnya? Bagaimana dengan saham yang beberapa hari kemarin itu sempat aktif, yaitu ada saham Java. Ya, saham Java sempat aktif. Nah, ini saham ini sebenarnya agak antik. Kenapa? Karena di kala yang lain lagi tertekan, justru dia malah pelan-pelan tuh uptrend sendiri. Jarang banget yang patternnya kayak gini. Nah, teman-teman yang di TokTok yang di YT boleh ke Igoy untuk bisa lihat chartnya. Ini bukan satu rekomendasi buy, tapi teman-teman kalau misalkan mau nawar saham ini dan ngelihat kondisi market lagi seperti ini ya, maksudnya lagi banyak tantangan tidak hanya di Indonesia, tapi di negara lain, di emerging market yang lain juga merah, dan kemudian di kripto juga merah. Di US stocks ketinggian meskipun naik kemarin sempat naik tinggi, tapi beberapa waktu kemarin naik tinggi, tapi kita juga melihat tantangan di US stocks ya. Nah, kalau mau trading saham ini, Java dia lagi masih uptrend, tunggu aja di retracementnya. Nawar pelit di 1815, lebih pelit lagi di 1680 ya. Disclaimer buat teman-teman yang masih pemula, yang masih belajar. Oke ya. Terus kemudian kita mau move ke saham yang lain ya. Kita mau move ke saham yang lain yang hari ini aktif. Bagaimana kabarnya dengan LPKR dan LPCK? Grup Lipo tiba-tiba aktif. Saham ini aku langsung aja to the point, cuman buat trading jangka pendek dan kamu harus tahu banget pembatasan risiko bagaimana. Untuk yang non-M traders, LPKR support di 87 aku turunin sedikit karena non-M traders nggak dapat update secara real time. This is not a trading recommendation ya. Jadi kalau misalkan kamu mau beli nawarnya pulit bae di 87, dapat ya wes, nggak dapat ya udah. Disclaimer buat semuanya. Dan kalau turun di bawah itu bisa batasin risiko. M-Trade beda trading plan-nya karena di M-Trade diupdate secara real time. Kemudian LPCK hari ini tadi naik sangat signifikan, tolong jangan dikejar. Kalau kamu mau buy LPCK sebaiknya nawar juga, area nawarnya per sekarang ini dengan kondisi chart seperti ini sebaiknya nawar sekitaran 530-an sampai 540-an dan tidak harus beli ya, tidak harus beli. Of course stop loss-nya ada di bawah itu. Oke, nah terus kalau misalkan besok naik lagi jangan dikejar, justru malah waktunya profit taking. Ingat resiko di market saat ini lagi lumayan gede gitu ya. Terus jadi untuk beberapa saham, terutama saham yang liar kayak gini, justru harus hati-hati. Oke ya, terus Elsa itu kemarin last Friday kita ada trading buy, tapi kita kayaknya mau cepat profit taking aja. Dia breakout dari downtrend line-nya buat Elsa, dan sekarang M-Trade lagi posisi cuan tipis dan kita mau segera profit taking ya. Elsa ini diprediksi bakalan kinerjanya positif di 2025 seiring peningkatan investasi di sektor hulu migasnya, dan hal ini potensi buat ngedorong pertumbuhan laba dan menarik untuk dividend play ya buat Elsa gitu. Oke, terus disclaimer buat teman-teman yang masih belajar, sebaiknya jangan langsung hajar beli tapi belajar dulu ya. Aku balik ke Antam lagi, aku mau balik ke Antam sedikit, ada update fundamental untuk Antam. Antam ini mencatatkan penjualan emas tertinggi sepanjang sejarah mencapai 43,77 ton atau naik 68% secara tahunan di 2024. Nah, sedangkan volume produksinya tuh justru malah turun 15%. Di tahunan menjadi 1,02 ton gitu ya. Jadi supply-nya
berkurang, demand-nya meningkat gitu. Terus sekarang kita belum tradingin dia karena tanggal 30 dia jatuh, volume transaksinya gede, baru di watch aja dulu. Terus kemudian MBMA bagaimana, untuk produksi nikelnya bagaimana. MBMA ini mengatakan bahwa 2 proyek ekspansi smelter HPAL Perseroan bakalan beroperasi pada tahun ini gitu. Cuma secara chart dia bakalan turun ya, masih pada potensi turun, jadi wait and see dulu. SSIA gimana? SSIA ini bakalan ada mencatatkan kenaikan penjualan lahan triple digit 704% secara tahunan. Jadi secara fundamental ada yang menarik di sini, tapi chartnya juga masih sideways aja, jadi wait and see dulu. Terus Saratoga bagaimana, yang di tok-tok yang dietnya boleh ke Igoy untuk bisa melihat chartnya, lagi sideways aja untuk Saratoga. AAD bagaimana, terus ada ADRO bagaimana. AAD cakep, retracementnya bagus, turun aja dulu, biarin turun dulu, kita lagi nungguin sekitar 8.600-an kurang lebih ya. Jadi AAD menarik, dari tadi yang aku lagi tungguin sebenarnya AAD aku nunggu dia turun di bawah 8.800 sampai 86. Nanti kita lihat lagi candlenya dia kalau nggak jebol di bawah 86, nggak candle tebel jebol, itu berarti menarik buat AAD. Catat ya. Disclaimer buat yang masih belajar, sebaiknya jangan langsung hajar beli aja. You have to understand the why and the how dari M-Trade Academy, pelajari baik-baik, oke ya. Terus aku mau ke ADRO ya, dan AAD ini bakalan bagiin dividen yang menurut aku sih bakalan menarik ya untuk AAD. ADRO nggak kemana-mana, aku skip dulu ADRO-nya. Aku mau ke CBDK yang banyak ditanyain dari kemarin. CBDK-nya per hari ini turun terus mantul naik lagi, aku biarin aja dulu selama dia belum ada chartnya masih belum stabil, pembentukan patternnya belum kelihatan ya, aku akan biarin dulu dan aku belum beli ini ya, jadi belum review buy ini. Terus Ratu yang juga udah naik terus, justru yang kayak ginian naik terus, aku biarin dulu. Kenapa kok nggak mau beli di pucukan, mau jadi tempat cuci piring? Saya sih nggak mau ya, saya nunggu retracementnya. Pani bagaimana? Banyak banget yang belakangan ini nanyain Pani apakah bakalan jatuh lagi atau bakalan naik. MA 200 lumayan kuat menahan Pani di 9750. Sempat tanggal 24 jatuh, turun itu sampai 9850, naik lagi. Dan hari ini tadi turun sampai 9275, terus naik lagi, ditutupnya di atas 9750 itu tadi, atau di atas 9700 ya. MA 200-nya di 9700. Nah, jadi pertanyaannya, apakah kita buy aja di 97? Kalau aku sih enggak, aku wait and see dulu deh. Biarinlah dia membentuk pattern yang lebih rapi lagi. Jadi kayak CBDK, Pani juga sama, tadi hari ini sempat merah tebel, habis itu ada yang ngeborong naik lagi, jadi chartnya nggak jadi breakdown secara teknikal. Tapi aku ngelihat di sini masih ada tanda distribusi lumayan besar dengan tadi candlenya sempat merah tebal dengan volume yang juga tebal banget. Aku masih berhati-hati dengan Pani, saya belum masuk dulu, oke ya. Terus NISP ini menarik ya dengan fundamentalnya, tapi chartnya kita lihat dulu. Pendapatan bunga bersih NISP itu 11,1 triliun, naik 11,4% secara tahunan, dan laba bersihnya 4,9 triliun, naik 19% secara tahunan. Tapi secara kuartalan turun 26%. Bagaimana dengan NISP? Secara chartnya, kalau buat trading aku kok kurang suka ya. Kenapa? Karena trennya sideways banget, trennya gede sideways banget. Kalau sideways begini, ini bakalan kayak nggak kemana-mana. Thank you giftnya Yusri. Ya jadi ini bakalan nggak kemana-mana. Secara fundamental memang menarik, tapi ya anyway, aku wait and see dulu. Kalau perbankan tetap aku bakalan cari yang paling solid dulu, dan sementara ini BCA malah lagi dikasih diskon yang cukup bagus. Kira-kira kayak gitu ya. Nah terus kemudian kita ke kripto sedikit. Perang dagang tuh bikin kripto juga babak belur ya. Jadi 25% tarif impor buat barang dari Kanada dan Meksiko, 10% buat barang dari China gitu ya.
Nah, terus kemarin kita ada update dikit untuk kriptonya, teman-teman yang ada di YT, yang di TokTok, yang di Igoy, ya mungkin kita perlu update soal kripto juga ya. Jadi jangan cuman saham aja gitu. Jadi supaya teman-teman lebih paham semua market, intermarket paham. Nah, kripto ini BTC ini support kuat tuh sekitaran 92.000, sempat dia bentuk head and shoulders tapi mantul lagi, kena lagi, mantul lagi. Jadi 92.000 ini sebenarnya merupakan area kalau misalkan mau buy on weakness tapi cuan bungkusnya cepat. Disclaimer teman-teman, di sini saya tidak sedang memberikan arahan atau saran untuk beli ini. Nah, yang menarik kripto aku bahas dikit aja ya. XRP itu kemarin yang ngikut ngikut Cryptofolio kemarin, kita ada pasangin beberapa garis ini dan garisnya juga belum hilang. Ya, jadi perhatikan garis ini, garis merah ini kemarin kita pasangin di support yang sangat kuat di sini. Ada dua support kuat di 1,9 dan 1,6 teman-teman yang di TokTok, yang di YT langsung aja ke Igoy. Dan kita bikin dua trading plan di dua ini. Yang satu kesentuh, yang satunya enggak gitu ya. Jadi yang kesentuh ini hampir kena stop loss tapi enggak jadi. Jadi cara belinya kemarin saya ada ajarin dikit, belinya tuh benar-benar kayak di bawah stop, di bawah support banget. Jadi supportnya kalau di sini supportnya di 1,96 dapat dari low pada tanggal 20 Desember. Ini by the way yang saya bagiin yang ini nih daging ya. Teman-teman yang di TokTok di YT langsung ke Igo untuk lihat chartnya. Ini dasarnya dapat garis merah dari 20 Desember. Dan sesuai perkiraan selalu dijebolin. Di kripto itu support selalu dijebolin. Jadi maka dari itu belinya di bawah support. Di bawah support pun ini juga ada dijebolin dikit, hampir kena stop loss. Ya, kemudian profit takingnya di mana? Profit takingnya pas ada pantulan di sini. Ya, jadi long story short, sebenarnya XRP ini trennya juga sudah melambat, tidak lagi uptrend tapi jadi sideways. Maka dari itu teman-teman, jangan beli di level sekarang ini. Kalau kamu beli di level sekarang ini, di level malam ini di harga 2,36 atau 2,37 sekian, ini justru malah udah area profit taking buat mereka yang nadah di bawah ini, mereka udah cuan belasan persen. Ya, udah bahkan cuan 27% ketika mereka nadah di bawah di sini. Dan ini kemarin kita ada bahas di Cryptofolio. Oke ya, terus kemudian bagaimana dengan US stocks, dengan Nvidia dan kawan-kawan yang sempat jatuh lumayan signifikan. Hati-hati untuk Nvidia-nya, ini jatuh kemudian sideways dengan volume transaksi kecil, bisa ada koreksi lanjutan. Kalau mau trading jangka pendek, sama nawarnya dipelitin aja. Jadi kalau kita ngelihat saat ini untuk market kriptonya, untuk selain Bitcoin ya, ini agak-agak slow down, emang agak slow down. Tapi bedanya gini, kalau di kripto dia bekas naik, terus dia mulai belok ke bawah. Kalau trading tunggu di pullback di bawah, terus ada pantulan dikit, jual gitu. Jadi kemarin detailnya sih di Cryptofolio kemarin. Sedangkan kalau untuk saham Indonesia banyak yang masih di bawah di stage 1 yang baru mau belok ke atas. Strateginya dua. Yang pertama kalau mau pakai strategi trading, ya kayak tadi saham-saham properti yang aku share tadi mungkin agak cepat. Kemudian yang kedua lebih ke value investing, tapi value investingnya bukan sekedar valuasi murah ya gitu loh. Jadi value investingnya mungkin ke perusahaan yang benar-benar oke. Dan aku ingetin sekali lagi, cara belinya jangan all in, cara belinya bertahap aja, dan gak usah percaya dengar kata siapapun saham ini mau kemana, saham ini mau ke harga berapa. Percaya apa yang kamu lihat di depan mata. Cash is the king. Portfolio pinnacle penting, artinya jangan fanatik pada satu instrumen. Kalau kamu suka Bitcoin, kamu suka banget langsung hajar banyak-banyak di atas, itu bahaya sekali. Menurut aku Bitcoin sudah ketinggian. Kalau mau trading, sekarang tradingnya cuan bungkus doang dan benar-benar harus nyari di support di bawah. Ya, demikian pula dengan saham Amerika. Aku ngelihat saham Indonesia sebenarnya valuasinya murah, cuman lagi nunggu timing aja ya dari pemerintahan yang baru baik di Indonesia maupun di Amerika. Dengan adanya perang dagang dan segala macam ini, banyak investor dari luar negeri dan juga analis masih mencari pola. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan. Jangan lupa teman-teman, tanggal 15 Februari ada MVestart. Kali ini belajar tentang cara investasi jangka panjang. Seperti biasa aku kasih URL gratis buat teman-teman yang nonton live, emvest.id_live atau DM aku aja MVestart.
Oke ya, aku udah ditunggu sama temen aku yang kita masih mau lanjut ngobrol, masih lanjut meeting. Jadi buat yang nanya BCA tadi ketinggalan, nanya BRI ketinggalan, nanya market bagaimana ketinggalan, bisa nonton recordingnya di YT, nanti di up kurang lebih 1 jam lagi naik ke YT aku. Semoga bisa bermanfaat. Saya Ellen May, salam profit. Yang nanya Robert Kiyosaki Februari 2025 crash gimana? Udah aku bahas juga di awal. Brand sudah dibahas juga di awal. Kok semua di awal? Terima kasih semuanya. Good night.